Keanekaragaman hayati bermuatan potensi lingkungan Rahmat Zoo and Park. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan, mulai dari gen, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologinya. Rahmat Zoo and Park. Rahmat Zoo and Park merupakan kebun binatang pertama yang sudah ada sejak tahun 2017. Dibangun oleh Dr. Haji Rahmat Shah, seorang aktivis lingkungan dan pengusaha di bidang pariwisata. Rahmat Zoo and Park ini berada di Desa Bangabing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan luas 20 hektar, yang terdiri dari 93 spesies, yang terbagi menjadi 12 spesies reptil, 47 spesies aves, dan 34 spesies mamalia. Mari kita kenali terlebih dahulu hewan-hewan di Rahmat Zoo and Park.
yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi, dan juga dapat terjadi dari tingkat organisme kehidupan individu, sampai tingkat interaksi kompleks, misalnya dari spesies sampai ekosistem. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu spesies makhluk hidup. Gen tersebut yang akan mengendalikan ciri atau sifat organisme yang bersifat diturunkan kepada keturunannya. Susunan perangkat gen berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya, sehingga menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu spesies. Berikut merupakan contoh hewan Rahmat Zoo and Park yang dapat dikelompokkan berdasarkan keanekaragaman tingkat gen. Yang pertama yaitu ada tokek leopard varian albino dan tokek varian blizzard. Tokek leopard varian albino dan tokek varian blizzard merupakan keanekaragaman tingkat gen karena memiliki ciri tubuh yang berbeda, walaupun dari spesies yang sama. Makularius yang berarti berbintik dapat dilihat dengan jelas pada tokek tersebut. Namun yang membedakan keduanya yaitu pada varian albino memiliki warna dasar coklat muda dan beberapa corak kuning pada tubuhnya, sedangkan varian blizzard tidak memiliki motif pada bagian tubuhnya. Keanekaragaman tingkat gen yang kedua yaitu pada Malayophyton reticulatus yang terdiri dari beberapa varian gen yaitu Golden Child, Retic Tiger Platinum, Python Tiger, dan Sanca batik biasa. Pada Golden Child memiliki warna dasar hitam keemasan yang dapat memantulkan warna pelangi ketika terkena cahaya. Retic Tiger Platinum memiliki motif yang mirip dengan Python Tiger, yaitu seperti motif harimau dan warna dasar kuning dengan liris-iris hitam. Tetapi Retic Tiger Platinum memiliki warna kuning yang lebih gelap dibandingkan Python Tiger. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat gen pada Streptopelia rosaria. Pada Streptopelia rosaria, yaitu memiliki variasi gen yang ditandai dengan warna pada bulu di tengkuknya, atau yang disebut dengan kolar. Streptopelia rosaria dengan kolar berwarna hitam disebut balam Arab, dan Streptopelia rosaria dengan kolar pewarna putih disebut balam Jambi. Selain itu, balam Jambi juga memiliki bulu sayap yang berwarna lebih muda daripada balam Arab. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat gen pada kelinci, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Oryctolagus cuniculus. Keanekaragaman tingkat gen pada kelinci ini yaitu terdapat 5 varian gen. Yang pertama, kelinci Angora, kelinci Lionhead, kelinci Dutch, lalu kelinci Holland Lob, dan kelinci albino. Dari kelima varian kelinci tersebut, dapat kita lihat jelas ciri khas masing-masing tubuhnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis.
tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi pada makhluk hidup antar jenis. Contohnya yaitu anjing, kucing, harimau, dan singa. Ketiga hewan tersebut termasuk dalam satu kelompok kucing, namun antara ketiga terdapat perbedaan fisik, tingkah laku. Berikut merupakan contoh keanekaragaman tingkat jenis di Rahmat Zoo and Park. Keanekaragaman yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari beberapa hewan, tumbuhan, mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem di Rahmat Zoo and Park yaitu berupa ekosistem buatan, berupa danau dan danau